Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 4 Sistem Transaksi Keuangan Digital yang terdiri dari Delia Regita Cahyani, Vini Yolanda Subakti, Syafira Walia, Ayu Puspitasari, Pinky Rosalia, Renata Hafresia, Anissa Fauzia, Mas Ramzi Abid Syafiq, Kartika Yuni Asih, Reska Julianti, dan Stefani Melodianeme akan menjelaskan mengenai vintage dan regulasinya. Apa itu vintage? Vintage adalah inovasi pada industri keuangan dengan menerapkan aspek teknologi ke dalam proses bisnis sebuah layanan finansial. Tujuan utamanya untuk memberikan kemudahan akses, perluasan cakupan layanan, hingga meminimalkan biaya layanan demi meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di tengah masyarakat. Penggunaan layanan vintage terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut hasil riset bertajuk Digital Merchant Survey 2021 oleh Dinata, diproyeksikan dalam 1-2 tahun ke depan, hampir semua jenis produk vintage akan mengalami kenaikan, seperti pembayaran digital 77%, transfer dana digital 71%, asuransi digital 47%, pinjaman digital 37%, dan layanan lainnya. Dari sisi pemain masing-masing segmen sudah memiliki ekosistem yang ketat. Perkembangan vintage di Indonesia. Ada berbagai macam manfaat yang dimiliki vintage di lingkungan masyarakat, seperti vintage bisa membantu perkembangan baru pada bidang startup teknologi yang sedang menjamur, sehingga hal ini bisa membantu meluasnya lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi. Pada gambar di samping menunjukkan bahwa pengguna vintage di Indonesia mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Awalnya pengguna vintage 7% di tahun 2007, kemudian berkembang di tahun 2011 menjadi 20%, dan akhirnya menjadi 78% di tahun 2017. Tahun 2017 yang lalu diperkirakan total nilai transaksi dari vintage mencapai 202 triliun. Jenis-jenis vintage. 1. Ada crowdfunding. Crowdfunding atau penggalangan dana ini merupakan salah satu model vintage yang sedang populer di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Dengan adanya teknologi ini, masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu yang inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan. Contoh startup vintage dengan model crowdfunding yang kini tengah populer di kalangan di Indonesia adalah kitabisa.com. Lalu, yang kedua ada microfinancing. Microfinancing adalah salah satu layanan vintage yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Karena masyarakat dari golongan ekonomi ini kebanyakan tidak memiliki akses ke institusi perbankan, maka mereka mengalami kesulitan untuk memperoleh modal usaha guna mengembangkan usaha atau mata pencaharian mereka. Salah satu startup yang bergerak dalam bidang microfinancing adalah Amarta yang menghubungkan pengusaha mikro di perdesaan dengan pemodal secara online. Lalu yang ketiga ada peer-to-peer lending service. Salah satu layanan vintage yang meminjamkan uang dengan penggunaan vintage ini, konsumen dapat meminjam uang dengan lebih mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit yang sering ditemui di bank konvensional. Salah satu contoh dari vintage yang bergerak di bidang peminjaman uang ini adalah Awam Tunai. Yang keempat ada market comparison. Dengan vintage ini, sobat sikapi yang dapat membandingkan bermacam-macam produk keuangan dari berbagai penyediaan jasa keuangan. Vintage juga dapat berfungsi sebagai perencana finansial. Lalu yang kelima ada digital payment system. Vintage ini bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa, pasca bayar, kartu kredit, dan token listrik PLN. Salah satu contoh vintage yang bergerak dalam digital payment seperti ini adalah Payfast. Manfaat fintech. Pertama, transaksi keuangan jadi lebih mudah. Ketika akan melakukan transaksi finansial, saat ini tidak perlu lagi ke rumah atau pergi ke bank untuk melakukannya. Hanya melalui ponsel pintar, segala aktivitas keuangan bisa diselesaikan. Pastinya, hal ini memudahkan masyarakat. Yang kedua, akses pendanaan lebih baik. Berkat fintech, teknologi keuangan berkembang pesat hingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang memahami cara mendapat bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan harian mereka.
Yang ketiga, taraf hidup masyarakat meningkat. Dengan adanya fintech ini, masyarakat mendapatkan akses pendanaan lebih baik, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut guna membiayai aktivitas konsumtif dan produktif mereka. Akhirnya, taraf hidup dan kesejahteraan hidup mereka pun meningkat. Yang keempat, mendukung inklusi keuangan. Yang dimaksud inklusi keuangan adalah keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi mulai dari jual beli, iuran, sampai simpan pinjam. Kemudahan teknologi fintech telah menjembatani berbagai transaksi ekonomi tersebut, sehingga inklusi keuangan pun semakin meningkat. Yang kelima, mempercepat perputaran ekonomi. Akses keuangan dan kemudahan bertransaksi mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis. Selain itu, fintech membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga rendah melalui pinjaman online sebagai produk fintech. Apa sih keuntungan dari fintech? Bagi konsumen, fintech memberikan manfaat. Yang pertama, mendapat layanan yang lebih baik. Yang kedua, pilihan yang lebih banyak. Dan yang ketiga, harga yang lebih murah. Bagi pemain fintech, pedagang produk atau jasa, fintech akan memberikan manfaat. Yang pertama, menyederhanakan rantai transaksi. Yang kedua, menekan biaya operasional dan biaya modal. Dan yang ketiga, membekukan alur informasi. Bagi suatu negara, fintech akan memberikan manfaat, mendorong transmisi kebijakan ekonomi, meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, fintech turut mendorong Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SKNI. Dampak negatif dari fintech, yang pertama, data dan informasi pengguna akan disalahgunakan. Yang kedua, tidak ada perlindungan terhadap pengguna. Yang ketiga, penyelewengan dana nasabah. Biasanya, terjadi di fintech yang ilegal. Biasanya, perusahaan tersebut menghilangkan dana nasabah. Yang keempat, penipuan berkedok investasi. Dan yang kelima, kasus penipuan berkedok pinjaman. Tak sedikit pelaku penyedia pinjaman uang online yang melakukan manipulasi kepada penggunanya untuk terus mengajukan peminjaman uang. Banyak yang kemudian memanfaatkan KTP orang yang tidak mengajukan pinjaman, akan tetapi tiba-tiba mengirimkan uang ke rekening orang tersebut dengan mematok pengembalian bunga yang tinggi, sehingga membuat orang terlilit hutang di fintech. Bentuk inisiatif Bank Indonesia terkait fintech. 1. Fasilitator. Bank Indonesia menjadi fasilitator dalam hal penyediaan lahan untuk lalu lintas pembayaran. 2. Analis bisnis yang intelijen. Melalui kerjasama dengan otoritas dan agen-agen internasional, Bank Indonesia menjadi analis bagi para pelaku untuk terkait fintech untuk memberikan pandangan dan arahan tentang bagaimana menciptakan sistem pembayaran yang aman dan tertib. 3. Asesmen. Bank Indonesia melakukan monitoring dan penilaian asesmen terhadap setiap kegiatan usaha yang melibatkan fintech dan sistem pembayarannya menggunakan teknologi. 4. Koordinasi dan komunikasi. Bank Indonesia menjaga hubungan dengan otoritas terkait untuk tetap mendukung keberadaan fintech sistem pembayaran Indonesia. Bank Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung para pelaku usaha di Indonesia dengan memberikan pengarahan secara berkala mengenai fintech. Sosialisasi regulasi fintech di Indonesia yang masih terbatas. Sekarang ini, fintech mungkin menjadi salah satu hal yang sering kamu dengar. Kuatnya arus teknologi dalam sistem pembayaran memang membuat fintech ini terus-menerus menjamur. Sayangnya, sosialisasi regulasi fintech di Indonesia masih cukup terbatas, hingga pada akhirnya masyarakat bingung memilih mana perusahaan yang sesuai dengan kebutuhannya. Biasanya, pertimbangan yang dilakukan ketika memilih fintech adalah dari segi legalitas. Berikut sejumlah regulasi fintech yang harus kamu ketahui, yaitu ada 7/7/POJK 01/2016 mengenai layanan pinjam-meminjam uang dengan basis teknologi informasi. Regulasi fintech OJK yang pertama berkaitan dengan pinjam-meminjam uang. Dibuatnya aturan ini oleh OJK agar bisa mengatur sejumlah hal yang harus ditaati penyelenggara bisnis peminjam dari P2P lending atau pengguna ke pengguna. Intinya, aturan ini memiliki tujuan melindungi konsumen berkaitan dengan keamanan dana serta data, mengelola perusahaan fintech, mencegah pencucian uang serta mendanai kegiatan terorisme.
Ketentuan ini juga mengatur mengenai modal minimal, batas kepemilikan saham, batas maksimal pinjaman serta bunga, hingga keharusan untuk membuat escrow account dan sejumlah prinsip yang harus diterapkan lainnya. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 mengenai pemrosesan transaksi pembayaran. Adanya perkembangan fintech yang cukup pesat membuat Bank Indonesia mengeluarkan peraturan ini. Terbitnya peraturan ini bertujuan agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk bidang jasa serta sistem pembayaran. Sistem ini mencakup sisi instrumen, mekanisme, penyelenggara, dan yang lainnya. Cakupan dari peraturan ini meliputi penyelenggara serta pemrosesan transaksi pembayaran, persetujuan serta perizinan dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, peralihan izin penyelenggara jasa, sanksi, larangan, dan lainnya. 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12 PBI Tahun 2017 mengenai penyelenggaraan teknologi finansial regulasi fintech di Indonesia yang lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan fintech. BI menerbitkan aturan ini untuk menjaga kestabilan keuangan di Indonesia. Selain itu, regulasi ini juga memiliki tujuan untuk mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan, stabilitas moneter, sistem pembayaran yang lancar, efisien, dan aman sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan. Bukan hanya itu, BI juga menerbitkan ketentuan yang mengatur penyelenggaraan teknologi finansial agar bisa mendorong inovasi pada bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan manajemen risiko. Vintage payment dengan Open Finance. Open Finance adalah sebuah lapisan infrastruktur yang dapat memberdayakan sebuah layanan teknologi finansial. Tujuannya untuk membantu platform digital non-vintage menambahkan produk vintage di aplikasi atau situsnya. Di sisi regulasi, Standar Nasional Open API dari Bank Indonesia yang diluncurkan Agustus 2021 lalu menjadi sinyal baik untuk perkembangan ekosistem Open Finance di Indonesia. Ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan ekosistem vintage payment dengan keberadaan Open Finance. Pertama, akses yang lebih terbuka karena layanan teknologi finansial memiliki use case yang lebih luas, bisa diterapkan di mana-mana. Kedua, di sisi pemain industri, mereka dapat mereduksi berbagai friksi yang menjadi ganjalan ketika ingin mengadakan sebuah produk finansial di platformnya, termasuk mengurus standarisasi agar comply terhadap aturan.